Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lukna Diana Irvania Akita, NIM 211C1009. Di sini kelompok kami akan mewawancarai dua narasumber yang memiliki keterbatasan pada pendengarannya. Sebelumnya, yuk kenali siapa aja sih yang ada di kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rizky Naika Fitria, NIM 211C100011. Hai, perkenalkan, nama saya Eva Tulzana, NIM 211C100015. Perkenalkan, nama saya Risabella Rudia, NIM 211C131. Hai, nama saya Intan Wulandari, NIM 211C10014. Secara garis besar, pengertian tunarungu atau tuli adalah individu yang memiliki hambatan pada pendengarannya baik permanen maupun tidak permanen. Tunarungu dan tuli adalah dua istilah yang umum yang populer berada di masyarakat yang sering kali kita dengar. Dari istilah bahasa, tunarungu dan tuli tidak memiliki perbedaan. Dari penggunaannya, mungkin tunarungu lebih terkesan sopan dan halus dibanding dengan istilah tuli. Namun, ada beberapa komunitas tuli yang senang dipanggil dengan istilah tersebut, karena menurut mereka memiliki identitas tersendiri di masyarakat. Mereka juga meyakini bahwa bahasa isyarat adalah bahasa ibu bagi masyarakat tuli. Jika dilihat dari segi komunikasi, orang tuli lebih sulit untuk menerima atau berkomunikasi dengan orang normal lainnya. Memang benar, mereka bisa melihat lawan berbicaranya dengan membaca mimik bicara lawan tersebut. Namun hanya sebesar 30% saja. Selebihnya mungkin mereka kesulitan di saat kita berbicara lebih cepat dan persamaan kata yang digunakan itu hampir sama. Sebelum memasuki sesi wawancara, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengapa kelompok kami mengambil dua narasumber yang sama. Meskipun mereka memiliki gangguan pada pendengaran yang sama, namun di setiap orangnya mereka memiliki kemampuan berkomunikasi yang tidak sama dengan lainnya. Hai teman-teman, di sini kelompok kami akan mewawancarai teman kami yang memiliki keterbatasan pada pendengaran. Namanya Rizky Pratama Putri Setiawati dari Pendidikan Luar Biasa. Pertanyaan yang pertama akan diajukan oleh teman saya. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu memiliki keterbatasan sejak lahir? Saya batasan saat Di sini saya akan menjelaskan apa yang Rizky jawab. Yang pertama, dia memiliki keterbatasan pada pendengarannya sejak masih kecil dan di dalam keluarganya hanya dia yang memiliki keterbatasan dan
Sampai sekarang dia memiliki keterbatasan pada pendengaran itu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana aktivitas sehari-hari dengan keterbatasan yang kamu miliki di tempat umum? Saya terus istri dan nyalapi istri dan sekolah SMP dan SMK. Dia mengalami kesulitan mulai dari SD sampai SMP dalam belajar. Pertanyaan ketiga, apakah kamu dulu bersekolah di SLB atau sekolah umum? Saya bersekolah TK dan SMP yang satu sampai kita pindah sekolah umum SMP dan SMK. Dia bersekolah di SLB dari TK sampai SD, namun setelah SMP sampai SMA dia bersekolah di sekolah umum sekolah negeri yang biasa yang tanpa ada penyandang disabilitas, namun dia bersekolah di sekolah itu. Pertanyaan keempat, apakah kamu pernah mengalami diskriminasi? Waktu cewek banyak suami dan tahu masalah cewek dosa jahat dan SMA umum. Dia pernah mengalami terjadi diskriminasi oleh teman-teman sebayanya seperti cewek atau cowok dengan meminta uang kepada Rizky dan pernah membohonginya di saat melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari di sekolah. Pertanyaan kelima, bagaimana caranya kamu belajar selama ini dengan keterbatasanmu? Selama ini saya bisa belajar saya bersemangat harapan muridnya tambah sulit walaupun belajar aktivitas. Dia masih terus belajar dan belajar meskipun dengan keterbatasannya agar dia bisa berbicara dengan baik dan melakukan aktivitasnya dengan teman-teman yang tidak memiliki keterbatasan seperti dia, meskipun menurutnya itu sebuah kesulitan. Oke, lanjut pertanyaan yang keenam, hambatan apa saja yang kamu alami selama ini di setiap hari? Hambatan saat pendidikan saya mengalami sulit usaha. Dia masih memiliki kesulitan misal dalam berbicara dengan teman-temannya. Dia masih melakukan seperti menulis agar dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya. Namun di samping itu dia juga memiliki teman yang seperti dia dan sama, namun temannya masih bisa sedikit berbicara agar bisa menerjemahkan ke teman yang lainnya yang tidak memiliki keterbatasan pendengaran seperti Rizky.
Sekian wawancara kami bersama Rizky. Terima kasih. Terima kasih Rizky. Terima kasih. Hai. Di sini kelompok kami bersama narasumber yang kedua. Namanya Yusrina Aimatul Islam dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana aktivitas kamu sehari-hari dengan keterbatasan yang kamu miliki? Saya seperti radar, tapi ada satu saya hambatan adalah pintar kalau saya bagaimana sebentar bulan gerbang dan membaca bibir orang ada saya sulit membaca bibir orang berbicara dan mulut dasar atau bicara bertanda orang dari mana coba atau bicara pelan-pelan mulut lebar saya paham. Sudah teman dulu saya masyarakat untuk polisi teman dulu. Di sini saya akan menjelaskan dari jawaban saudara Rina. Aktivitasnya seperti orang normal pada umumnya, tapi ada hambatan tidak bisa mendengar dengan jelas. Jika berinteraksi dengan keluarga dan teman, dia memahami dengan membaca gerak bibir orang lawan bicaranya. Terkadang dia kesulitan untuk membaca gerak bibir lawan bicaranya ketika lawan bicaranya berbicara terlalu cepat. Memahami dengan cepat lawan bicaranya harus berbicara pelan-pelan. Jika berbicara dengan teman yang mempunyai keterbatasan, yaitu sama-sama tunarungu, maka dia berbicara dengan bahasa isyarat. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya Anda mengatasi keterbatasan yang Anda miliki di tempat umum? Mama menjelaskan saya tidak boleh malu dan memiliki keterbatasan baru bisa bertanya tidak seperti orang liar. Mamanya bilang dia tidak boleh malu dengan keterbatasan itu. Dia harus percaya diri seperti orang normal seperti biasanya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya Anda belajar selama ini dengan keterbatasan itu? Biasanya
tidak saja pelajaran dan lain kemudian saya belajar kalau ada kesulitan Biasanya dia belajar dengan mencari sumber di internet, membaca buku, jika ada kesulitan maka bertanya kepada guru. Yang nomor 4, hambatan apa saja yang kamu alami selama ini di setiap harimu? hambatan tentu ada hambatan tidak ada nama sepi hambatan Hambatan, tentu saja ada hambatan. Tidak ada JBI sama juru mengetik. Sekian wawancara kami bersama Rina. Terima kasih. Kesan dan pesan saya selama mendapatkan materi kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial adalah saya lebih tahu banyak tentang anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dan suatu kebanggaan bagi saya bisa mewawancarai narasumber kelompok kami yang mengalami keterbatasan dalam pendengaran. Dan saya juga lebih tahu mana kelebihan dan kekurangan mereka. Pesan bagi saya adalah semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih bersabar, dan bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kami. Baik, di sini saya akan memberikan kesan-pesan dari wawancara yang kelompok kami lakukan. Untuk pesannya yaitu kita harus dapat menghargai orang-orang yang memiliki keterbatasan di sekitar kita. Dan kita harus dapat bersyukur atas apa yang Tuhan berikan terhadap kita. Untuk kesannya yaitu saya dapat mengenal lebih dalam kehidupan seseorang yang memiliki keterbatasan tersebut walau hanya sekilas. Sekian, terima kasih. Pesan dari saya yaitu agar kita bisa lebih memahami orang-orang yang mempunyai keterbatasan dari orang-orang normal biasanya. Kesan dari saya yaitu senang bisa mengenal dan bisa lebih dekat dengan narasumber yang kita wawancarai. Terima kasih. Kesan saya yaitu bisa mendapatkan pengalaman dan hal-hal baru di kehidupan saya dan juga sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Pesan saya semoga melalui pembelajaran ini bisa menjadikan diri saya lebih baik. Pesan dari saya, maka kita harus menghargai orang yang berada di sekitar kita dan jangan lupa bersyukur. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.